Muhammad mana? Oh gitu ya? Ustaz apa dia? Muhammad Syakir. Sekitar apa dia? Demam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan kajian atau pelajaran bahasa Arab, ilmu nahwu. Kita masih membahas bab yang kedua. Bab yang pertama adalah tentang muqaddimah, pembukaan bahasa Arab, yaitu tentang jumlah atau al-kalam. Silakan siapa yang memberikan definisi jumlah, apa itu jumlah atau apa itu kalam? Ahsan. Jumlah atau kalam adalah susunan beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Singkatnya adalah perkataan yang sempurna. Itu. Di dalam kitab Qatrun Nada wa Ballus Sada, simpel memberikan definisi kalam. Jumlah. Beliau mengatakan al-jumlah adalah al-kalamul mufid. Kalamul mufid. Tanda definisinya. Jumlah adalah perkataan yang bermanfaat, yang dapat dipahami. Perkataan yang dapat memberikan faedah, seorang dapat memahami apa yang diucapkan, itulah perkataan. Dalam definisi yang kita baca di sini adalah susunan beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Kata dibagi tiga, silakan yang bisa sebutkan. Ahsan. Isim fi'il huruf. Maka isim fi'il huruf adalah bahan dalam bahasa Arab yang akan dibahas ke depannya. Tidak keluar dari tiga istilah ini. Isim, fi'il, dan huruf tidak keluar. Sebagaimana yang kami gambarkan, yang panjang pembahasannya adalah isim. Karena isim itu adalah zat, kata benda, sifat. Kalau kita membahas zat, kata benda sudah banyak sekali. Banyak apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, itu zat. Ditambah lagi sifat, yang mulia, yang rajin. Ditambah lagi nama tempat. Nama tempat isim. Tarakan isim. Sampai pun tempat, desa, kota, negara itu isim. Apa definisi isim? Silakan. Kata yang tidak memiliki waktu tertentu. Kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu, seperti kata benda, sifat, dan tempat. Ciri-ciri isim silakan disebutkan. Satu, menerima tanwin. Kedua, menerima alif lam. Jalur huruf nida, panggilan. Keempat, huruf jar. Dan kelima, mudhaf ilaih. Kita ingat faedahnya bahwasanya jika menerima tanwin maka tidak boleh alif lam. Sebaliknya, jika sudah ada alif lam maka tidak boleh ada tanwin. Huruf jar silahkan disebutkan. Min, ila, an, ala, fi, rubbah, ba, kaf, lam. Ini huruf-huruf yang akan selalu kita akan jumpai. Karena mau pergi ke, duduk di atas ala, ya, datang dari, dibutuhkan sekali huruf jar ini.
Sangat penting sekali. Berikutnya adalah tentang faedah dalam mudhaf. Mudhaf, ciri khas mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Mudhaf ilaihi di kasrah atau dalam bahasa nahwunya di jar. Itu kesimpulan pembahasan isim. Fi'il adalah apa definisi fi'il? Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Karena kerja itu membutuhkan waktu yang pasti. Telah atau belum, sedang atau akan diperintahkan. Dibutuhkan 3 hal tersebut. Telah berlalu terjadi, sedang terjadi, atau perintah akan dilakukan. Perintah untuk melakukan sesuatu. Fi'il dibagi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Apa itu fi'il madhi? Menunjukkan waktu telah terjadi. Fi'il mudhari' waktu sedang terjadi. Fi'il amr perintah. Insyaallah. Apa definisi huruf? Kata yang tidak berfungsi kecuali jika disambungkan. Disambungkan dengan saudaranya yang 2, isim sama fi'il. Demikian. Atau bisa bersama dengan huruf. Huruf bertemu huruf boleh. Huruf bertemu huruf boleh. Intinya huruf ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti akan bersambung dengan saudaranya yang lain, isim atau fi'il. Contoh huruf adalah huruf jar, min ila an ala firuba. Contoh huruf. Kalau ingin diingat mudahnya, contoh huruf adalah min ila an, huruf jar. Kita masuk ke bab kedua tentang kaidah sharaf. Kaidah sharaf membahas 2 hal, yaitu bagaimana cara membentuk sebuah kata dan merubah sebuah kata. Ini dia. Membentuk kata untuk menghasilkan makna, merubah kata baik dengan mengurangi atau menambah itu untuk mencari makna juga. Jadi ketika dia berubah bentuknya pasti memiliki makna yang lain. Tidak sama dengan bentuk awalnya, baik dikurangi atau ditambah. Ini kaidah sharaf. Sekarang kita masuk pada pembahasan pasal yang pertama dari bab yang kedua. Halaman 16. Halaman 16. Ya, kita baca. Al-faslul awwalu. Lagi-lagi kita akan selalu mendhammah. Karena pada asal harakat adalah dhammah. Tidak boleh kita berpindah ke fathah, ke kasrah kalau tidak ada sebab. Dan kita telah pelajari 2 sebab kata itu di kasrah atau bahasa nahwunya di jar. Apa itu? Pertama, kemasukan huruf jar. Itu pasti sudah. Kedua, mudhaf ilaih. Masyaallah. Ini nanti pembahasan i'rabnya di akhir kitab 2 ini aja. 2 saja. Tidak ada yang lain. Makanya kita tidak masalah disinggung. Di sebuah tulisan atau buku nahwu lain mereka mengedepankan pembahasan jar. Nah, jadi sah-sah saja. Sekarang kita akan baca al-faslul awal, fasal yang pertama al-ismu. Kita rafa lagi, kita dhammah lagi al-ismu bin nadhari. Kita kasrah kenapa? Karena ada huruf jar. Masyaallah. Kita praktek ya. Sedikit tidak kita praktek. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Huruf jar lagi, kita akan kasrah lagi ila bunyatihi. Demikian membaca kitab. Pasal pertama, isim ditinjau bangunan huruf akhirnya. Maka kata ini kita akan melihat atau kita akan titik pandang kepada huruf terakhir. Karena kata ini susunan dari beberapa huruf, maka huruf terakhirnya yang akan dilihat. Kita baca, isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4 macam. Ini yang kita sebutkan dalam
Metode manhajiyah belajar 4 macam dihafalkan istilahnya. Kedua nanti dihafalkan definisinya. Berikutnya yang ketiga dihafalkan contoh. 1, ini angka 1 berarti pembagian dari isim yang ditinjau dari huruf akhirnya. Isim maksur itu akan ada yang salah tulis, bukan bukan L, tapi atau bukan double I nya. Isim satu aja. Isim maksur ini istilahnya. Isim maksur definisinya adalah isim yang diakhiri dengan alif sebelumnya berharakat fathah. Dan ini selalu dan pasti berharakat fathah karena alif itu tidak ada harakatnya. Ini kita akan belajar maqtabi. Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah. Baik. Penghapusnya enggak? Isim maksur bilangnya diakhiri dengan alif yang sebelumnya fathah. Alif ini ada dua model, ada yang tegak berdiri seperti ini, ada yang bengkok. Ini alif. Maka setiap kata yang diakhiri dengan alif maka pasti dia isim maksur. Walaupun tanpa kita menyebut sebelumnya ada fathah. Karena alif ini akan selalu sebelumnya fathah. Dan dikatakan alif seperti ini, kosong, tidak ada harakat. Alif itu tidak ada harakatnya. Kalau kita kasih harakat berubah menjadi hamzah, a bacanya. Kalau kita kasih harakat bawah, i bacanya, hamzah juga. Kalau kita kasih kepala, hamzah juga. Dikasih kepala di bawah, hamzah juga. Ini alif. Kalau dikasih titik 2, jadi ya. Dikasih hamzah di atasnya, kepala hamzah, jadi ya hamzah. Atau dikasih hamzah di bawahnya, jadi hamzah. Jadi memang huruf ini berdiri, bentuknya sama, cuma perbedaannya adalah dia tidak ada harakatnya. Ini alif, ini hamzah, ini semua hamzah. Kecuali ada titiknya ya. Jadi alif seperti ini. Tegak atau bengkok maka dia alif. Dan akan selalu fathah sebelumnya. Akan selalu fathah. Ini maqtabi. Yang hurufnya alif waw ya. Maka kalau ada kata di akhir dengan alif dan sebelumnya fathah maka dia isim maksur. Kita baca contoh. Contohnya adalah ad-dunya ya. Taib ad-dunya contohnya. Contohnya adalah ad-dunya. Maka ini namanya isim maksur karena diakhiri dengan alif sebelumnya fathah. Kalau mau diringkas diakhiri alif karena mesti akan fathah sebelum alif. Gitu aja. Apa faedahnya dibahas dalam nahwu ini atau kita ambil faedah, kita akan selalu petik faedahnya ke dalam baca kitab. Ini akan selalu dalam keadaan seperti ini, fathah akhirnya. Mau di depan, di akhir, tengah akan selalu ada fathah. Ini satu. Kalaupun kemasukan huruf jar yang membuat dia kasrah tetap fathah. Atau kalaupun dia sebagai mudhaf ilaih yang membuat dia akan menjadi kasrah tetap fathah. Ini penting sekali. Bagus ini kata ini. Jadi kalau ketemu kata seperti ini kita tidak pusing membacanya harus kasrah ketika ada huruf jar, tidak perlu. Kembali pada asal katanya. Karena ada alif sebelumnya fathah cukup. Kita taruh misalnya huruf jar fid dunya bacanya, tetap dia harakatnya fathah. Jadi tidak susah kita menebak harakatnya. Ya ini faedah dari isim maksur.
Mau dikasih huruf apapun, ala, tetap akan selalu fathah akhirnya. Fid dunya, ala dunya. Demikian. Ini kata yang sifatnya tidak akan berubah, begini terus. Sekalipun berbagai macam pengaruh yang masuk padanya. Kita lihat contoh yang lain. Al-asa. Ad-dunya artinya dunia. Jadi pelan-pelan kita menghafal kosakata. Memang kami sengaja dibuat contoh 1, 2, 3 sedikit aja agar kita mudah ingat. Dunia. Al-asa artinya tongkat. Artikan sambil dikasih harakat kalau memang butuh dikasih harakat. Al-asa tongkat. Al-huda petunjuk. Nah, ini contoh alif yang bengkok istilahnya. Jadi ad-dunya al-huda. Al-huda sama juga, karena isim maksur maka akan selalu berharakat fathah, tidak akan ada perubahan kasrah atau dhammah. Ini isim maksur karena di akhir alif sebelumnya fathah, dan alif kita dapat pahami di sini alif bengkok atau alif tegak ya, karena tidak ada harakatnya itu alif. Insyaallah mudah ya, insyaallah. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini apa? Pembagian. Pembagian yang nomor 2, isim ditinjau dari huruf akhirnya. Isim mangkus. Ini mangkus. Ialah yang diakhiri dengan huruf ya sukun sebelumnya berharakat kasrah. Ini kita masih di kaidah maqtabi'i. Ya sukun sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Maqtabi'i apalagi waw sukun sebelumnya dhammah. Tapi di isim mangkus adalah ya sukun sebelumnya kasrah. Maqtabi'i. Ini mudah ya. Isim mangkus ialah isim yang diakhiri dengan huruf ya sukun sebelumnya berharakat kasrah. Kaidah maqtabi'i. Contoh di sini apa? Ad-da'i. 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 Jadi dimanapun kita jumpai kata diakhiri dengan ya sukun sebelumnya kasrah, maka pastikan dia isim mangkus. Dia pasti beda dengan isim maksur yang di atas, karena isim maksur alif, isim mangkus ya sukun. Nah, demikian. Ya sukun. Ad-da'i artinya da'i, para penyeru, para penceramah itu menyeru kepada kebaikan. Ad-da'i penyeru atau da'i. Ar-ra'i pengembala. Ar-ra'i pengembala. Al-jari mengalir. Al-jari yang mengalir. Soalnya bisa dipahami, ada ya sukun di akhirnya, sebelumnya ada kasrah. Ini ada berapa kata semacam ini? Tidak bisa dipastikan, pasti banyak. Sama dengan yang isim maksur, isim mangkus. Dia banyak, maka semakin banyak kita menghafal, tentunya akan semakin banyak kita dapatkan nantinya. Namun kalau kita tidak hafal kosakatanya, kita ada kaidah. Akhirnya ya sukun, sebelumnya kasrah. Kalau ingin tambah keterangan atau diperdalam lagi, isim mangkus ini terjadi pada fiil apa? Fiil yang huruf illahnya di akhir, apa namanya? Misal ya, ada ajwab naqis misal. Misal itu huruf illah yang ada di akhirnya. Seperti da'a. Ada da'a. Ini fiil madhi da'a, yad'u. Sara, yasri. Maka semua apa lagi? Tala, yatlu. Maka semua fi'il madhi yang ada huruf illah
di akhirnya ini akan menjadi isim mangkus pada isim fa'ilnya. Pasti belum kita sampai pastinya yang belajar sorof. Ada nanti di ilmu sorofnya itu seperti da'a yad'u du'aan da'in mad'iyun mad'u mad'iyun ud'u la tad'u mad'an mid'an. Sara yasri sirayatan sarin masriyun isri la tasri masran misran. Akan ada nanti di sorof. Maka ketika isim fa'ilnya pasti da'in sarin talin. Maka ini semua isim mangkus. Kok isim mangkus bang ada ya-nya? Tidak ada ya sukun. Kita baca kaidah yang di bawah, akan ketemu insyaallah. Kita baca kaidah yang bawah, kaidah. Jika alif lam isim mangkus dihilangkan maka ya sukun juga ikut hilang. Ini kaidah ini. Ada yang bawa mutarat? Silakan buka di bagian isim mangkus, coba dibaca. Iya, silakan terus. Panjang ya. Coba dibaca ulang lagi, bisa dipahami enggak? Siapa yang baca lagi? Ya, coba Saiful Islam ya. Saiful Bahri ya. Coba baca coba yang bagian catatan. Paham maksudnya? Di mutarat bahasanya panjang. Dan kebanyakan juga teman-teman yang kita ajarkan agak susah, apalagi anak SMP yang Islamiyah. Itulah sebabnya saya berniat untuk meringkas lagi, memudah bahasanya dengan di kitab ini, Tamhid Qawaidul Lughah Arabiyah. Saya rubah bahasanya simpel sekali, ini maksudnya. Jika alif lam isim mangkus dihilangkan maka ya sukunnya hilang. Itu aja maksudnya. Ya kan? Jadi itu maksudnya. Maka ini pastinya sudah saya jelaskan di mukadimah bahwasanya ini ringkasan yang terpancar dari kitab Muftarat. Jadi akan memudahkan kita memahami kitab Muftarat. Jadi ini maksudnya. Jadi isim mangkus jika dihilangkan ya sukun ini, ya sukunnya. Jika dihilangkan ya sukunnya maka akan hilang juga ya alif lamnya menjadi tadi kita tulis ad-da'i. Kita hilangkan ya-nya maka hilang juga alif lamnya. Ini maksudnya. Da'i. Tapi karena tidak ada alif lamnya kembali ke kaidah awal. Jika tidak ada alif lam di tanwin, datang dia. Demikian. Pertanyaan lagi. Tapi kenapa tiba-tiba dia kasrah? Kenapa dia tiba-tiba kasrah? Tanwin boleh. Tadi asalnya ada tanwin. Asalnya kasrah, tapi kita kasih saja tanwin karena memang kaidah asal tidak ada alif lam maka ditanwin. Sekarang kenapa dia tiba-tiba kasratain atau kasrah lah, jar istilahnya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya? Bukan? Silakan ada yang lain? Kalau santri tahu jawab insyaallah. Karena kemarin ajar mereka dia bisa jawab insyaallah. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kenapa tiba-tiba jar atau kasratain ketika dihilangkan alif lamnya? Padahal pada asal kaidah asal harakat dhammah, tidak boleh memfathah, tidak boleh mengkasrah kalau tidak ada sebab. Dia kenapa ada kasratain? Kalau tanwin ada jawabannya karena ada alif lamnya. Asal itu jawabannya. Karena inilah isim mangkus. Selesai masalahnya. Berarti kita ada tambahan lagi nomor 3 kita susun di pikiran kita. Kata kalau di jar ada sebabnya 3. Pertama ada huruf jar, kedua sebagai mudhaf ilaih, ketiga ini dalam keadaan nakirah tentunya. Dalam keadaan dibuang alif lamnya maka dia akan selalu kasrah. Kasratain itu dia. Maka 3 hal ini cukup untuk kita memahami kata-kata yang dikasih huruf kasrah. Tidak ada yang lain insyaallah. Paling tawabi namanya. Tapi secara umum ini.
Maka isim mangkus akan selalu kasratain atau kasrah jika dihilangkan alif lamnya, karena ya-nya hilang. Nah, makanya ini ketemu dengan ini tuh, ketemu dia pembahasannya. Jadi yang akhirnya alif atau illah da'a pasti akan ada isim isim fa'ilnya seperti ini da'in, ya kan? Sarin, talin, sama dan ini da'in. Sekarang kalau kita mau datangkan alif lamnya ini akan kelihatan ya sukunnya ada gitu. Tidak lagi boleh tanwin karena sudah ada alif lam. Ini sarin akan menjadi as-sari gitu. Tali menjadi at-tali. Nah, itu kalau mau dipahami secara lengkap lagi, isim mangkus ini terjadi pada fiil yang di akhirnya illah, namanya misal tidak salah. Ada ajwab, nakis, ajwab, misal. Aufa, coba buka definisi misal di mutarad. Ada mutaradnya? Insyaallah bisa dipahami insyaallah ini. Ya. Itu aja keadaannya insyaallah isim mangkus. Itu yang sifatnya tambahan. Nomor 3. Nomor 3 isim mamdud. Nah, isim yang dua di atas, isim mangkus sama maksur penting dan itu yang sifatnya berharga dalam pembahasan ini. Adapun isim mamdud, isim sahih dia kembali kepada asal asal kata. Definisi isim misal atau fi'il misal. Kita baca isim mamdud. Isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan hamzah sebelumnya huruf alif. Isim mamdud ialah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah sebelumnya huruf alif. Contohnya jazaun, ada hamzah sebelumnya alif. Ini namanya mamdud. Istilahnya jazaun artinya balasan. Kita artikan dulu. Samaun artinya langit. Samaun langit. Binaun bangunan. Sudah ya? Apa? Sudah? Coba baca. Yang misal coba baca. Misal ialah fi'il misal yang berhuruf ilat pada fa'ilnya. Oh, misal ya, fa'il. Berarti sini coba. Naqis berarti. Naqis wawi ya. Afwan tadi naqis namanya, naqis. Afwan, salah sebut tadi. Naqis adalah huruf illah di akhir seperti da'a tadi. Maka fi'il naqis akan menampilkan isim mangkus pada isim fa'ilnya, itu aja. Da'a da'in, baka bakin, radiya radin san. Isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah sebelumnya huruf alif. Jazaun, samaun, binaun. Ini harus ada alif sebelumnya. Berarti contohnya apa? Jazaun. Jadi isim mamdud. Tapi kalau dihilang alifnya menjadi juz'un, artinya bagian. Kalau ini balasan artinya, kalau ini juz'un, ini bagian. Apakah termasuk isim mamdud? Yang ini tidak. Alasannya karena ada alif, karena tidak ada alif itu. Yang terakhir isim sahih. Isim sahih ini isim yang sehat, berarti tidak masuk mangkus, mamdud dan maksur. Isim sahih ialah isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Apa 3 huruf di atas? Alif, ya sukun sama hamzah. Maka dan ini sesuai pembahasan. Contohnya kitabun artinya apa? Kitab. Qalamun
Pulpen ini kosakata yang sering kita dengar, mudah, maka semoga diharapkan untuk dihafal ini karena kata-kata yang sangat mudah sekali. Mabniyun. Ini termasuk isim yang sahih. Mabniyun. Ini penting dalam mengetahui isim sahih. Mabniyun. Mabniyun. Ini termasuk isim sahih, bukan isim mangkus, karena akhirnya ya tapi berharakat hidup dhammah atau tasydid. Sebelumnya kasrah, mirip dengan isim mangkus, tapi ini ya-nya hidup. Sedangkan isim mangkus akhirnya ya sukun, sebelumnya kasrah. Maka terkadang ada pertanyaan dari teman-teman, apakah mabniun itu isim sahih atau isim mangkus? Sahih. Kenapa? Karena dalam kitab Mukhtarat tidak disebutkan ya sukun. Itu mungkin sebabnya teman-teman kadang masih belum yakin mabniun itu isim sahih. Coba baca dalam definisi isim mangkus dari kitab Mukhtarat. Ialah isim yang diakhir dengan ya, yang huruf sebelumnya harakat kasrah. Hanya mengatakan ya, bukan ya sukun, berarti masuk isim mangkus mabniun, padahal bukan. Maka yang dimaksud adalah isim ya sukun. Itu. Kayak kita tulis di situ ya sukun. Tapi maksudnya adalah pasti ya sukun. Karena mungkin belum diedit. Tapi maksudnya pasti isim huruf ya sukun. Maka dengan demikian kita katakan mabniun apa? Isim sahih. Maka ini pembahasan tentang isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Maka panjang kita berbicara, kita bahas, kesimpulannya hanya 4 ini, di buku ini. Jadi kalau ingin dihafalkan yang merojah, ini aja, tidak kemana-mana kita. Cuma penjelasan kita saja yang panjang kan, untuk harapan atau tujuannya untuk mempermudah. Tapi terkadang terlalu panjang, jadi barang tersulit terkadang. Tapi karena kita ini insya Allah kelas dewasa, jadi mudah, senang kalau diperpanjang tuh. Kalau ingin dihafalkan, ini kesimpulannya, yang 4 ini sudah. Ini aja intinya. Kalau ingin cepat paham dan simpel, tidak ribet memahami masalah ini hafalkan 4 ini. Silakan ada yang ditanyakan dalam isim mangkus, mamdud, sahih dan maksur ya. Kita masih ada waktu, bisa kita lanjut insyaallah. Silakan ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Baik, kita lanjut. Silakan ada tanya. Ini kaidah, jadi kita bisa terapkan pada kata-kata yang kita lihat nanti dalam praktek. Baik dalam baca Quran misalnya. Atau ingin di praktek baca lihat Al-Quran, boleh juga. Kita ambil Quran, praktek bisa juga. Praktek jalan. Kalau tidak, maka kita baca pembahasan setelahnya. Halaman 17. Halaman 17, Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua. Al-ismu bin nadhari ila naw'ihi. Isim ditinjau dari jenisnya. Ini jenis seperti alat kelamin, jenis laki-laki dan perempuan. Nanti ada yang mirip laki perempuan boleh. Kayak manusia ada yang perempuan sifatnya dua kelamin. Di isim juga ada kata-kata seperti itu, mirip-mirip, tapi bukan artinya dia dua kelamin, enggak. Maksudnya dia berfungsi untuk laki-laki dan perempuan. Ini jenis ya, kita lebih pahami kepada jenis kita. Isim ditinjau dari jenisnya ada 2. Satu isim mudzakkar laki-laki, isim muannas perempuan. Sudah itu aja definisinya kita bahas hari ini. Pendek dan mudah. Kita lanjut. Isim mudzakkar dan muannas. Jadi kedua-dua istilah ini dibagi menjadi 2. Hakiki, yang kedua lagi majazi. Hakiki apa? Hakiki adalah menunjukkan manusia dan hewan. Majazi tidak menunjukkan manusia dan hewan. Sebagai faedah yang perlu Anda sampaikan secara umum, bahwasanya jika ada 2 pembagian dalam nahwu selalu berlawanan. Jika ada 2 pembagian dalam nahwu maka selalu berlawanan. Seperti di sini. Isim muzakkar laki-laki, lawan laki-laki perempuan.
Jadi muzakkar istilah Arabnya atau istilah nahwunya, muzakkar. Lawan muzakkar muannats. Berarti perempuan. Dan isim muzakkar dan muannats dibagi dua, hakiki dan majazi. Hakiki tadi yang menunjukkan manusia dan hewan, majazi tidak menunjukkan manusia dan hewan. Berarti ada muannats hakiki, ada muzakkar, ada muzakkar hakiki dan muzakkar majazi. Ada yang muannats hakiki, ada muannats majazi. Kita baca contoh yang hakiki dulu. Muhammadun, ini nama orang, berarti laki-laki, ya kan? Berarti namanya muzakkar hakiki. Talibun, talibun siswa, ini laki-laki, muzakkar hakiki namanya. Karena talibun ini manusia, maksudnya santri, maksudnya santri ya, santri. Karena sifat mencari ini, talibun artinya orang yang mencari. Namanya yang kita inginkan adalah santri. Santri manusia, sekalipun kadang hewan juga dikatakan pencari. Tapi masuk, ya hewan termasuk hakiki. Ahsan. Ghanamun, kambing. Jadi kambing ini muzakkar, ghanamun muzakkar dan hakiki dia. Karena definisi hakiki menunjukkan manusia dan hewan. Contoh nomor 2, Aisyatu. Ini Aisyah, nama orang, wanita. Berarti namanya apa nih? Muannats hakiki berarti. Yang penting di sini adalah bagian hakiki ya semua, baik muzakkar atau muannats maka hakiki. Talibatun siswi, muzakkar atau muannats? Muannats. Baqaratun sapi. Muannats atau muzakkar? Muannats. Nah, ini dia. Ini yang contoh daripada hakiki baik muzakkar atau muannats. Kedua, majazi ialah tidak menunjukkan manusia dan hewan. Contoh, kitabun. Kitabun artinya kitab. Ini muzakkar, tapi dia muzakkar majazi karena tidak menunjukkan manusia dan hewan. Kitab itu kata buku. Zat. Apalagi qalamun. Qalamun pulpen, sama juga muzakkar majazi. Jabalun, gunung. Diartikan silakan. Qalamun artinya pulpen. Jabalun, gunung. Ini muzakkar. Contoh yang di bawah, sayyaratun artinya mobil. Sayyaratun mobil. Ini muannats karena ada tak marbutahnya, nanti akan dilihat nanti insyaallah akan kita kenali atau kita akan belajar itu ciri-ciri isim muannats. Mimsahatun penghapus. Perhatikan. Mimsahatun penghapus. Sama juga muannats majazi. Nafidatun jendela. Nafidatun jendela. Ini sama-sama isim muannats majazi. Jadi harap dipahami saja, dihafal saja. Yang hakiki definisinya adalah menunjukkan manusia dan hewan, dan majazi tidak menunjukkan manusia dan hewan. Ya. Sekarang yang penting dan terpenting adalah kita menghafalkan tanda-tanda isim muannats. Ya. Ini dengannya kita akan mengetahui ini isim muannats. Berarti selain tanda ini ada berapa ini? Coba lihat, ada 8 tanda. Ada 8 macam atau 8 tanda, 8 bagian. Maka selain dari 8 ini maka isim muzakkar. Jadi isim muzakkar ini panjang tidak dibahas. Yang sedikit pembahasannya isim muannats sehingga diberikan kaidah-kaidah. Ada 8 ini. Kita baca yang pertama, tanda-tanda isim muannats. 1, diakhiri tak marbutah kecuali nama laki-laki. Jadi jika ada isim kata diakhiri tak marbutah maka dia muannats. Tak marbutah ini tak yang bundar, yang bulat. Yang bulat. Ini namanya tak marbutah. Nanti adanya tak tanis terbuka. Tak tanis itu terbuka.
Kalau tak marbutah bulat. Maka jika sebuah kata diakhiri dengan tak marbutah, maka dia sebagai isim muannats. Contohnya di atas Aisyatu. Aisyatu isim muannats. Aisyah nama perempuan wajar, tapi kalau yang lain seperti sayyaratun, ini yang lebih mudah kita pahami. Sayyaratun. Ini isim muannats, tandanya ada tak marbutah. Itu dia. Mobil, artinya mobil. Ada nama laki-laki dan di akhir tak marbutah maka tidak masuk di sini. Seperti contohnya Hurairah atau Syu'bah misalnya, atau Hamzah. Hamzah ini nama orang, di akhir tak marbutah tapi tetap dia laki-laki. Karena di sini dikuatkan maknanya yang dikuatkan. Makna yang dikuatkan. Makanya dikatakan di akhir tak marbutah kecuali nama laki-laki. Yang di akhir tak marbutah seperti Abu Hurairah, Syu'bah, Hamzah dan seterusnya. Di sini contohnya sayyaratun ya. Talibatun siswi, nafidatun. Kalau talibatun siswi kita pahami perempuan. Nafidatun jendela. Bagaimana cara mengetahui dia menggunakan kata muannats? Ini ada tanda mutahnya. Nomor 2, semua nama wanita. Jadi semua nama wanita ini muannats sekalipun ada taknya atau tidak. Yang penting nama untuk wanita. Baik dalam bahasa Arab atau tidak. Walaupun bahasa kita misalnya namanya siapa namanya? Indah. Namanya Ida misalnya. Namanya Edi, itu semua muannats karena semua nama untuk perempuan, maka jadi perempuan dia. Salam ma'ruf insyaallah. Zainab, nama Zainab ini nama wanita. Indah, Sarah. Nah, ini. Lia. Terus semua nama wanita maka termasuk wanita sekalipun dia tidak ada tak marbutahnya. 3, sifat khusus bagi wanita ini. Jadi sifatnya juga muannats, apalagi namanya. Sifat wanita, sifat khusus bagi wanita ini muannats. Contohnya haidun, haid. Hamilun, hamil. Murdi'un, menyusui. Baik. Kata-kata hamilun. Hamilun. Ini pada asal kata dia muzakkar. Hamala yahmilu hamlan hamilun. Muzakkar dia. Tapi ketika dia dibawa kepada sifat khusus bagi wanita, tidak lagi bermakna membawa, maknanya hamil, tapi masih membawa makna membawa. Karena asal kata hamil ini hamala, hamala artinya membawa. Ini asal maknanya, asal katanya demikian, membawa. Hamil ini orang yang membawa. Tapi kalau untuk dibawa kepada sifat khusus wanita hamil, maka dia memakai hamilun, tidak memakai tak marbutah. Padahal sifat itu seharusnya dikasih tak marbutah seperti ini. Jadi hamilatun. Maka khusus untuk mengatakan sifat khusus bagi wanita tidak dikasih tak marbutah. Sehingga bermakna khusus ini. Kalau dikasih tak marbutah seperti ini, nanti maknanya bukan hamil, membawa bayi, akan tapi maknanya umum. Bisa membawa kitab, bisa membawa buku, bisa membawa pulpen, umum pokoknya. Ketika khusus seperti ini, maka kita katakan Aisyatu hamilun. Maka ini tidak akan dipahami kecuali lagi hamil. Begitu. Kalau rajulun
misalnya rajulun hamilun. Ini akan dimaknai hamil membawa sesuatu umum. Atau misalnya Maryam, atau yang lain, Zainab misalnya. Zainab hamilatun. Ini 3 kata. Rajulun hamil maknanya laki-laki sedang membawa sesuatu. Karena asal makna hamalah membawa. Tapi kalau Aisyah itu hamil, ada wanita tak marbutah tak pakai taruh marbutah. Ini makna khusus. Lagi hamil. Lagi bunting. Ketika dikasih tak marbutah seperti Zainab hamilatun, keluar dari makna khusus, menjadi makna umum. Jadi maknanya membawa sesuatu ini. Ini Zainab sedang membawa sesuatu kitab, buku, air dan seterusnya. Jadi ini sifat khusus bagi wanita akan menjadi muannats. Seperti haid, murdi'un. Berempat anggota badan double. Ini anggota badan double dihukumi isim muannats. Seperti ainun mata. Artikan ainun mata. Karena mata ini dua macam, 2 bagian, double ya. Udhunun telinga, artikan udhunun telinga, karena 2 bagian. Yadun tangan, rijlun kasih harakat rijlun, artinya kaki. Ini anggota badan yang double, 2 bagian, maka dihukumi isim muannats. Sekalipun tidak ada tanda tak marbutah. Paling mudah menghukumi isim muannats nama perempuan dan tak marbutah. Paling mudah yang 2 itu. Dan sering banyak terjadi dan didapatkan dalam praktek adalah 2 ini, tak marbutah dengan nama perempuan. Adapun kata ya seperti menyusui, hamil dan haid ini jarang kita akan dapatkan di kitab fikih tentunya. Nomor 5, ikut wazan fa'latun, seperti pada wazan seperti pada warna ini. Ikut wazan fa'latun, afwan fa'la'u. Ya, ini agak terhapus perinannya. Ikut wazan fa'la'u. Seperti pada warna seperti baydha'u. Baydha'u artinya putih. Sauda'u hitam. Sahra'u padang pasir. Makanya padang pasir Sahara, Sahra'u. Ini muannats. Berarti ada mudzakarnya. Warna baydha'u itu warna putih bagi perempuan. Baydha'u. Makanya dalam kosakata ada di kosakata al-kalimah mutawallifah kita sertakan mudzakarnya. Abyadu apa muannatsnya, ada mimnya, baydha'u. Baydha'u ini muannats dia karena wazan fa'la'u gitu. Maka kita kalau menghafal warna ini sepasang, abyadu baydha'u, ahmaru hamra'u, aswadu sauda'u. Dalam kalimat al-mutawallifah dibawakan sekaligus muzakkar dan muannasnya. Ini muzakkar. Jadi kalau ingin katakan laki-laki itu putih, berarti bahasanya ar-rajulu atau Muhammad itu putih, berarti bahasanya Muhammad abyadu gitu. Muhammad itu putih. Kalau ingin dikatakan perempuan putih, berarti Aisyatu baydha. Itu penggunaannya, kan sifat bagi sesuatu putih. Berikutnya nomor berapa? Nomor 6. Ikut wazan fu'la seperti pada isim tafdhil. Ini sifat ya, sifat semua ini. Ikut wazan fu'la. Sifat seperti kubra, sugra, husna. Kubra ini artinya paling besar. Artikan kubra paling besar.
Sugra paling kecil, husna paling indah. Kalau perempuan paling cantik gitu. Ya, kita hapus ini. Sugra, kubra, kubra. Ini isim tafdhil ini, artinya paling. Ini sifat muannats. Ada mudzakarnya, yaitu akbar. Nanti akan ada dalam pembahasan nahwunya, insyaallah akan kita datang. Dia itu mudzakarnya untuk mengatakan paling besar akbaru. Untuk muannatsnya ini dia kubra. Jadi dia muannats. Sugra juga demikian. Husna juga demikian. Husna ala wazan fu'la, ya kan? Fu'la. Makanya kita mengucapkan takbir seperti apa? Allahu akbar. Karena Allah mudzakkar. Maka menggunakan sifat akbar. Kalau ingin mengatakan sesuatu wanita paling besar, maka pakai kubra. Di dalam kitab yang kita pelajari malam Ahad, kitab Lum'atul I'tiqad, apa? Sifat al-husna atau asmaul husna, ya enggak? Al-asma al-husna. Tuh, nama-nama yang paling indah berarti. Kenapa pakai al-husna? Ini muannats karena ini al-asma muannats. Selalu itu bergandengan. Ini pembahasan paling penting dalam ilmu kaidah sorof. Paling penting. Yang kedua nanti masalah bilangan mufrad, musanna, jama'. Kenapa ini penting? Karena ini dalam bahasa Arab membutuhkan sinkron, harus sama, mudzakkar, muannats, gitu. Jadi ini termasuk bab yang penting dalam ilmu sorof, yaitu isim mudzakkar dan muannats. Nanti ada mufrad, musanna, jama'. Karena masing-masing kalau seorang berbicara atau menulis harus sesuai antara mubtada dan khabarnya, mudzakkar dan muannatsnya, atau mufrad sama-sama mufrad. Nah, di sini orang Arab pun kalah kalau nak belajar. Orang Arab pun tidak bisa praktek sesuaikan bilangan dan juga jenis kalau mereka tidak belajar orang Arab. Makanya mereka mempunyai ada istilah bahasa Arab pasaran. Jadi tidak terkait dengan laki-laki dan perempuan. Seperti misalnya mau bilang Ishti atau ishti bahasanya. Saya ingin, artinya ishti itu. Itu dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Ishti itu. Mau apa? Ishti apa? Ingin apa? Itu laki-laki perempuan dalam kita bahasanya ishti. Ishti, mau apa? Begitu bahasa kita. Padahal dalam bahasa Arabnya madza turid kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan madza turidin, madza turidina gitu. Tapi dalam bahasa mereka disingkat ishti begitu. Laki-laki perempuan begitu bahasanya. Ishti bahasa pasaran itu. Seperti itu. Jadi orang Arab pun kadang salah dalam praktek mencocokkan dhamir atau jenis. Maka ini penting. Kalau kita menulis atau berbicara, maka seorang akan dikatakan pintar berbahasa ketika dia sudah sesuaikan dhamirnya dan juga jenisnya. Kita baca nomor 7, jamak taksir. Ini insyaallah akan ada pembahasannya setelah ini. Jamak taksir dihukumi muannas ya. Kutubun, kitab-kitab. Aqlamun, pulpen-pulpen. Taib. Jibalun, gunung. Ini jamak berarti lebih dari satu, lebih dari dua. Kutubun, kitab-kitab. Aqlamun, pulpen-pulpen. Jibalun, gunung-gunung. 8. Beberapa isim muannas yang tidak memiliki tanda. Ini susah, tapi dia sedikit, maka cukup hafalkan saja. Jadi insyaallah yang lain kita mudah mengenalnya. Ini ta'mar butoh, nama wanita ini mudah. Mungkin yang lebih kita perlu hafalkan ini sifat seperti ala wazan baydha'u, warna, atau isim tabdil, sugra, kubra, ini betul dihafalkan. Sama anggota badan taubat ini sedikit sehingga kita mudah hafalnya.
ainun mata, yadun tangan, rijlun kaki, udhunun telinga akan mudah. Yang agak yang enggak perlu kita menghafalnya adalah jamak taksir karena dia banyak. Yang terakhir beberapa isim muannas yang tidak memiliki tanda. Ini memang susah karena tidak tandanya, namun sedikit. Maka yang perlu kita hafalkan yang sering dijumpai seperti narun api. Perhatikan narun api. Jahannam ya neraka jahannam. Bi'run sumur. Ardun bumi. Rihun angin. Syamsun matahari. Jadi ini kata-kata yang sering muncul dan sering kita jumpai, dia muannas tanpa tanda. Jadi cukup dihafalkan. Demikian. Cukup dihafalkan. Qamarun temannya Syamsun bulan. Tidak muannas, muzakkar dia. Jadi Syamsun yang muannas. Taib ini insyaallah pembahasan tentang jenis. Ini jenis penting sekali agar kita perlu menghafalkan ciri-cirinya dan tanda-tandanya agar kita dapat mengenalnya. Ini muzakkar atau muannas. Ini muzakkar atau muannas. Di sana ada kata-kata yang sifatnya boleh muzakkar dan muannas. Yang saya gambarkan tadi, kelaminnya itu bisa laki bisa perempuan. Tapi tidak disebutkan di sini. Kenapa? Contohnya apa? Contohnya adalah seperti at-tariqu. At-tariq artinya jalan. Tariqu, jalan. Ini kata yang sifatnya bebas, laki dan perempuan boleh dipakai. At-tariqul jamilu atau at-tariqul jamilatu boleh. Kenapa tidak dibahas? Karena ini hal yang sifatnya boleh, silahkan memakai muannas atau muzakkar. Tidak masalah. Kalau salah pilih misalnya, benar semua. Salah pilih, benar semua. Jadi masalahnya gampang, mudah. Tapi yang kita tulis, yang kita ringkas ini penting sekali. Kalau kita salah maka salah. Salah arti, salah makna, salah mengucapkan. Ya, seperti juga al-hal. Ini keadaan. Ini kata keadaan. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Hal, keadaan atau kabar. Ini termasuk kata yang boleh muzakkar, boleh muannas. Kata-kata boleh dalam bahasa Arab boleh. Ini kita boleh bebas gunakan mana saja. Makanya sifatnya pembahasan disingkirkan. Kita salah ucap misalnya, benar kita. Kita mungkin kira ini muzakkar, ternyata pakai al-hal al-jamilah. Aduh, salah ada tambah mutohnya. Padahal benar, boleh. Nah, yang sifatnya wajib kita harus betul-betul menghafalkannya, karena ini patokan kita akan bisa menguasai ilmu bahasa Arab. Karena kalau kita salah dalam berbicara, salah juga arti. Ini yang hal yang wajib. Yang sifatnya harus ada begitu. Seperti misalnya nama perempuan adalah Aisyah itu Zainab misalnya, wanita. Kita hukumi dia muzakkar karena tidak ada tamar mutohnya misalnya. Salah kita. Salah arti, tidak terima Zainab wanita dikatakan laki-laki, pasti marah juga dia. Dan juga bahasanya nanti akan berubah. Itu akibatnya. Akan merusak banyak hal ketika salah. Karena memang wajib hukumnya. Wajib kita hukumi Zainab itu wanita karena nama wanita sekalipun tidak ada tamar mutohnya. Baik, silakan yang sebelum di akhir ditanyakan hal yang perlu ditanyakan. Ini bagian pertama ini banyak sifatnya butuh hafalan aja. Jadi tidak terlalu banyak mau ditanyakan kenapa bingung enggak kalau yang pertama ini. Nanti yang butuh kita banyak berpikir, main semua pemahaman dan juga hafalan ini di bagian nahwu. Itu yang banyak. Karena memang bagian nahwu itu 3 hal ini jalan semua. Kosakata jalan, tasrif jalan, nahwunya jalan. Gitu. Kalau ini kan semacam bahan, kita lagi mengumpulkan bahan, kita kenal ini
Ini pasirnya, ini batanya, kumpulin dulu. Ini sekarang. Jadi kita butuh cari dulu bahannya, kumpulin. Ini sekarang. Kita tahu sekarang Zainab isim muannas sekalipun tidak ada tandanya. Yadun muannas sekalipun tidak ada tandanya karena anggota badan double. Seperti juga narun api muannas karena dia termasuk isim muannas yang tidak memiliki tanda. Demikian kita mengumpulkan dalam bahasa kita ketahui dulu, pelajari dulu, hafalkan saja, tidak ada yang terlalu banyak dibahas di sini. Nanti dalam nahwunya itu baru panjang dibahas. Atau kita butuh banyak memikirkan, memahami pembahasannya. Baik, insyaallah. Ada yang ditanyakan? Maka awal-awal ini butuh banyak dihafalkan, dalam artian diingat. Mungkin saat ini kita belum terlalu ingat atau belum terlalu rasakan faedahnya. Nanti akan banyak dirasakan ketika kita sudah praktek berbicara atau baca kitab. Berbicara mungkin orang masih boleh-boleh saja salah. Patah kasrah dhamma silakan aja, dik sukun aja tidak apa-apa. Kalau yang berbicara, tapi akan ketahuan salah benarnya kalau dibaca kitab. Makanya agak sedikit tinggi memang kedudukannya baca kitab ini. Kalau orang salah bicara, disukun aja. Aina Muhammad, sukun aja tidak apa-apa. Aina tadrus, sebelah aina tadrusu padahal. Aina tadrus, lam adrus. Padahal seharusnya lan adrus misalnya, seharusnya lan adrusa, disukun, tidak masalah bicara. Tapi baca kitab ini butuh memang serius dan butuh jeli dan juga mungkin istilahnya. Sehingga tidak salah membaca, karena nanti salah arti kalau kita salah baca, salah juga kita memahaminya, salah kita berfatwa, salah kita menjelaskan, kalau kita salah dalam memahami atau membacanya. Insyaallah cukup, insyaallah kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.